Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Ya, bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini kalau pakai Assalamualaikum, ini pasti yang nanya orang Muslim. Ya betul, sahabat-sahabat saya orang Muslim bertanya. Bapak Ibu Saudara boleh ya menjawab, menjelaskan pertanyaan dari saudara-saudara kita umat Muslim. Tetapi tidak boleh menjelekkan keyakinan lain. Tidak boleh menjelekkan keyakinan saudara-saudara kita umat Muslim, tidak boleh. Tetapi menjawab pertanyaan boleh dong, boleh. Pertanyaannya sulit loh saudara. Kalau saudara tidak pintar menjelaskannya, bisa-bisa nanti salah paham. Begini pertanyaannya. Dari sahabat saya orang-orang Muslim tanya begini, Pak Pendeta Henry Tandianta. Begini ya, jelaskan Allah SWT menurut Alkitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Alkitab. Ya, boleh dong menjawab ini, boleh. Orang Kristen juga menyebut sesembahan itu Allah, benar nggak? Benar. Orang Muslim juga Allah. Terus apakah kita harus berdebat gitu? Kenapa orang Kristen menyebut Allah terhadap sesembahan? Allah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya ya Allah lah. Ya. Orang Kristen menyebut sesembahan itu Allah. Orang Muslim juga Allah. Ya nggak apa-apa. Menyebut Tuhan juga sama-sama toh. Tuhan sama. Yang menyebut sesembahan itu Tuhan banyak. Ya, yang menyebut Allah memang hanya 3 sebenarnya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya. Kalau orang Yahudi menyebut Allah itu dengan bahasa Yahudi Eloi atau Elah, kita marah nggak orang Kristen? Enggak. Ya nggak apa-apa menyebut sesembahan dengan Allah. Ya. Lalu Yahudi duluan, lalu Kristen duluan. Ketika Kristen menyebut Allah ya, saudara-saudaraku umat Muslim ya memang sesembahan itu disebut Allah ya nggak apa-apa. Duluan mana Pak? Kristen sama Islam menyebut kata Allah duluan mana? Ya duluan Kristen toh Pak. Ya, di dalam Kisah 2 ayat 11 itu sudah ada orang Arab Kristen. Paulus sendiri di dalam Galatia 1 ayat 17 menginjil ke Arab itu 3 tahun. Jadi tidak heran Alkitab bahasa Arab sudah muncul di tanah Arab sebelah barat ya. Sebelah barat itu Syria, Yordania ya, Lebanon ya, daerah situ sudah muncul Alkitab bahasa Arab walaupun belum sempurna, sekitar abad kedua. Sudah muncul kata Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Boleh nggak orang Kristen menyebut Allahu Akbar? Boleh, sudah ada Kristen Arab. Ya, kalau kita misalnya menyebut Allahu Ahad, Allah itu Esa, ya, boleh nggak orang Kristen menyebut Allah itu Esa, Allahu Ahad? Ya, boleh, sebab Markus 12 ayat 29 menyebut Allahu Ahad, gitu. Galatia 3 ayat 20 juga, ya. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh, karena Ibrani 8 ayat 1 menyebut Allah Maha Besar, ya. Giliran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jangan Anda terus wah itu kan Allah milik kami. Makanya ini ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada nggak di Alkitab? Jawabannya ada. Ya, tanpa harus menjelek-jelekan silahkan. Kalau dari saudara-saudaraku umat Muslim menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh. Lawang Allahu Akbar juga boleh. Orang Kristen juga Allahu Akbar juga boleh. Ya. Boleh menyebut itu ya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mari kita jelaskan. Wahyu 3 ayat 7. Yesus berkata, yang kudus. Yang kudus itu adalah suci. Suci itu subhanahu. Mukodas juga boleh, subhanahu juga boleh. Jadi Allah Maha Suci itu disebut Subhanahu. Yesus adalah Allah di dalam Wahyu 21 ayat 7. Jadi Yesus adalah Allah Subhanahu. Saya ulang.
Wahyu 3 ayat 7, Yesus adalah yang kudus, yang benar. Yang kudus itu yang suci. Yang suci itu bahasa Arabnya subhanahu. Wahyu 21 ayat 7, Yesus itu Allah. Jadi kesimpulannya Yesus itu Allah subhanahu. Yesus dalam bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Oh, jadi Isa Al-Masih itu Yesus Kristus, betul. Tapi Isa Al-Masih yang lahir di palungan di kandang domba. Tapi kalau Isa Al-Masih yang lahir di tempat lain, misalnya di bawah pohon pisang, di bawah pohon kurma, ya mohon maaf, itu Isa Al-Masih yang lain. Jadi silahkan saudara-saudaraku umat muslim meyakini ada Isa Al-Masih, silahkan. Lalu ada Allah subhanahu, silahkan. Alkitab sudah ada, Isa Al-Masihnya ada, Alkitab bahasa Arabnya. Kemudian subhanahu ada. Ya. Duluan mana Pak? Ya duluan Alkitab bahasa Arab dong. Isa Al-Masihnya lahir di dalam palungan, ya, di dalam palungan, di tenda, begitu, tenda tempat ngasih makan hewan, ya. Kemudian bergelar subhanahu. Mari kita lihat Yesaya 57 ayat 15. Tuhan huruf besar semua, yang maha tinggi dan yang maha mulia. Tuhan huruf besar semua, yang maha tinggi, yang maha mulia, di dalam Yesaya 57 ayat 15. Yang maha tinggi itu, ya, di dalam bahasa Arab disebut Ta'ala. Tuhan itu Allah, Allah Ta'ala. Siapakah Tuhan huruf besar semua? Itu adalah yang punya kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33, linknya Wahyu 21 ayat 27. Jadi Yesus adalah Tuhan huruf besar semua, Allah Ta'ala. Sedangkan maha mulia artinya Roh Kudus di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Kesimpulannya, Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah Allah Ta'ala. Ya. Kami juga Allah Ta'ala, ya silahkan. Ya silahkan. Kan Anda tanya di Alkitab ada nggak Allah Ta'ala? Ada. Bahasa Arabnya Allah Maha Tinggi itu Allah Ta'ala. Allah Maha Suci, Allah Subhanahu. Jadi kalau digabung kesimpulannya Isa Al-Masih, sekali lagi Isa Al-Masihnya yang lahir di palungan, bukan lahir di bawah pohon pisang, bukan lahir di bawah pohon kurma. Ya. Isa Al-Masih adalah Allah Subhanahu, Allah Maha Suci, dan wa Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Jadi Isa Al-Masih menurut Alkitab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga Pak, ya silahkan. Silahkan ya toh. Saya menjelaskan pakai Alkitab, sama sekali tidak mencomot-comot kitabnya saudara-saudaraku dari umat muslim. Begini cara menjelaskan. Tidak pakai menjelek-jelekan. Kami juga Allah Ta'ala, ya silahkan. Ya, kan Anda tanya di Alkitab ada nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Siapa? Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Kok tempat kami beda? Ya nggak apa-apa, silahkan. Duluan mana Pak? Jelas duluan Kristen, jelas duluan Alkitab bahasa Arab. Ya, ya saudara-saudaraku umat Muslim ya. Begitu cara menjelaskan ya. Saya tidak mencomot-comot ayat dari kitab-kitab saudara-saudaraku ya. Silahkan diimani. Kami juga Allah Pak, lah sama. Kita juga menyebut Allah, menyebut Tuhan sama Rab. Gitu. Tuhan itu kan Rab, R-A-B-B. Gitu. Orang Kristen juga menyebut Rab, makanya salam kami Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Rab. Rab itu Tuhan. Ya, kan saudara-saudaraku umat muslim juga sering menyebut Rabbil Alamin. Rab itu Tuhan, Tuhan semesta alam. Sama kami juga menyebut Rab. Ini kan hanya masalah bahasa saja. Alkitab bahasa Arab lebih dulu Pak, lebih dulu. Berapa lebih dulu ya? Kurang lebih 500 tahun, 600 tahun. Ya. Ada Pak Isa Al-Masih, ada. Subhanahu ada, Ta'ala ada, Wa'azza ada, Wazala ada, Allahu Akbar ada, Ehad Ahad ada, Asyhadu alla ilaha illallah ada, Warabbani Isa Al-Masih ada. Ini kan hanya masalah bahasa.
Ya, ketika saudara-saudaraku bertanya, Pak Pendeta Henry Tan, jelasin dong Allah Subhanahu wa taala di Alkitab. Saya sudah jelasin. Allah Subhanahu wa taala di Alkitab adalah Isa Al-Masih. Ingat, Isa Al-Masihnya yang lahirnya dulu di Palungan. Kami juga ada Isa Al-Masih, Pak. Iya, Isa Al-Masih lahir di mana? Oh iya, Pak. Isa Al-Masih pakai bahasa apa? Tempat kami kok bahasa Arab. Nah, Yesus Kristus nggak bisa bahasa Arab. Isa Al-Masih Alkitab bahasa Arab, Isa Al-Masihnya memakai bahasa Ibrani atau Aramaik. Ibrani lama ya, Aramaik. Ya, Yesus Kristus tidak bisa bahasa Arab, saudara. Waktu jadi manusia. Anak siapa? Anak Maria. Maria itu mana? Maria istrinya Yusuf. Bukan Maryam, kakaknya Musa. Bukan. Iya ya Pak ya, very clear, begitu jelas. Jadi sama-sama ya, orang Kristen dan orang Muslim sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ya. Kalau orang Kristen, Allah Subhanahu wa taala itu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, ada ayatnya semua. Lah kalau orang Muslim kok kami juga meyakini, silahkan menurut keyakinan Anda, silahkan ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala di Alkitab punya nama diri, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ini kan hanya masalah bahasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala artinya Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Hari ini Alkitab menulis Yesus adalah Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi sejak kenaikan Dia ke surga. Makanya Yesus disebut Alfa Omega. Dulu pun Tuhan huruf besar semua, juga Yesus yang memilih para nabi itu. Jadi clear, Allah Subhanahu wa taala menurut Alkitab punya nama diri, yaitu Isa Al-Masih. Saudara-saudaraku umat Muslim, begitu cara menjelaskannya. Saya tidak pernah mencomot-comot. Jadi silahkan kalau Anda, saudara-saudaraku juga, kami juga meyakini Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ya, semua orang meyakini Allah, meyakini Tuhan, boleh kok. Tuhan itu Rab, Allah itu ya Allah, Allah, Elah, Eloi, Elohim ya, Eloi, Elah, Elohim ya, Allah, Allah sama saja. Tuhan, Rab, Adonai sama saja ya. Itu tinggal masalah bahasa saja. Ya, kita tetap bertoleransi ya. Begitu cara menjelaskannya. Pertanyaan sulit seperti ini ya. Ya, sepertinya sih hanya Pendeta Henry Tandianta yang bisa menjelaskan ya, karena dibuktikan dengan ayat Alkitab. Jadi tidak boleh ya toh menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa taala punyamu, itu enggak boleh begitu ya. Jangan seperti itu para penista agama itu ya. Ya, jarang lupa ya. Kita di sini jarang lupa ada pendeta yang bisa jelasin begini, ini jarang. Ya. Jarang pendeta yang bisa jelasin ini. Kebanyakan orang jelasinya menjelek-jelekan ya. Yang benar itu ya Allah kami, Allahmu itu tidak benar. Nah, itu tidak boleh ya. Ya, semua harus diyakini masing-masing aja. Tetapi saya menjelaskan biar kita masing-masing berpikir, oh iya ya, yang dijelaskan oleh Pendeta HTD ini benar-benar ada di Alkitab. Dan secara konteks waktu, Alkitab lebih dulu muncul, baik itu Alkitab bahasa Arab maupun Alkitab dan yang lain-lain ya. Alkitab lebih dulu muncul di tanah Arab, Alkitab bahasa Arab. Di situ ada Isa Al-Masih, ada Allahu Akbar, ada Allah Ta'ala, ada Allah Subhanahu, ada Allah wa Jalla wa Asa. Allah Subhanahu wa Ta'alanya orang Kristen itu bedanya adalah ada nama dirinya, yaitu Isa Al-Masih. Itu ya. Kita tetap toleransi, tetap saling menghargai ya. Terima kasih para sahabatku orang dari umat Muslim yang bertanya. Silahkan bertanya kok ya. Ingat ya, saya tidak mencomot-comot kitab-kitab Bapak. Saya tidak sama sekali saya tidak melakukan itu ya. Jadi silahkan diimani masing-masing. Saya menjelaskan hanya pakai ayat Alkitab dan semua bisa dibuktikan. Kita tetap toleransi, kita Indonesia, kita Pancasila, boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena saudara-saudaraku orang Muslim juga memang ingin bertanya kayak gini, tapi nggak ada pendeta yang bisa jawab.
Kebanyakan pendeta kerjaannya jelek-jelekin umat muslim. Itu kebanyakan seperti itu. Mentang-mentang katanya mantan orang muslim. Aku ini mantan, ya toh. Ya, pahami Alkitab dulu ya, saudara-saudaraku. Kalau pendeta itu nggak paham Alkitab, ketika ditanya, ya apa, dia jawabnya apa? Dibalikin, jelekin. Ya, hanya pendeta yang paham Alkitab yang bisa jawab. Ayo, saudara-saudaraku umat muslim, silahkan Anda bertanya apa saja ke pendeta Henry Tandianta. Saya selalu menjawab hanya pakai ayat Alkitab, dan itu benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita beda ya, baru keluar rumah aja udah ketemu orang yang beda iman, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Jangan hujat, jangan caci maki, ya. Shalom alaihim bisem Yesua HaMasiah, itu bahasa Ibrani. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih, itu bahasa Arab. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, itu bahasa Indonesia. True God Jesus Christ bless you all, itu bahasa enggak tahu deh. Iya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Tanggal 9 Oktober saya di Surabaya. Yang mau baptisan, yang mau dialog, ayo ya. Ya, yang mau debat, mau dialog, ya, mau dari intern Kristen atau dari luar Kristen, boleh. Saya di Surabaya tanggal 9 Oktober. Haleluya, amin.